peristiwa berturut-turut yang menimpa eh, tiga perguruan tinggi terbesar dan pendidikan terbaik di Indonesia, yaitu ITB, UI maupun UGM, itu eh, akhirnya membenarkan eh, penelitian yang dilakukan oleh dua orang Republik eh, Ceko, yaitu Martin Srolek dan Fit Macacek, namanya agak sulit ini, dari Charles University. Itu eh, berdasarkan penelitiannya itu eh, Indonesia itu menempati ranking kedua, tapi bukan reputasi yang baik, tapi justru reputasi yang buruk, yaitu ketidakjujuran akademis. Jadi Indonesia ini menurut dua orang peneliti ini menempati ranking kedua setelah Kazakhstan ya. Jadi yang terburuk itu Kazakhstan, kemudian nomor 2 Indonesia, disusul Irak, dan seterusnya. Ada 172 negara tentang ketidakjujuran akademis. Ya, meskipun basis penelitiannya adalah jurnal yang diteliti, ada ratusan, mungkin bahkan ribuan jurnal ya. Itu akhirnya kedua peneliti itu menyimpulkan hal yang membuat kita ya paling tidak malu di dunia internasional di bidang akademis. Nah, ini apakah ada korelasinya dengan budaya kita yang seolah-olah tidak, mohon maaf, ini tidak mengenal malu dari yang tampak saja adalah para pejabat. Kalau beberapa obrolan kemarin saya membandingkan pejabat dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea, dari Australia yang mengundurkan diri karena merasa bersalah, maka kalau yang kita lihat sekarang itu pejabat kita itu ya berupaya sedemikian rupa sampai benar-benar terbukti di pengadilan, itu baru boleh dikatakan dipaksa untuk mengakui kesalahan. Sepanjang itu belum terbukti secara hukum, itu tidak ada pertimbangan etik. Dengan kata lain adalah pertimbangan kejujuran. Nah, ini sekali lagi itu membuktikan tesis dua orang peneliti dari Ceko itu, bahwa kita Indonesia itu menempati ranking tertinggi di dunia dalam hal ketidakjujuran akademis. Ya, bagaimanapun para pejabat, kemudian para politisi itu adalah produk perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi ditengarai itu tidak menciptakan iklim kejujuran akademis, maka ini akan menjadi masalah serius bagi perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun universitas adalah tempat digemblengnya sumber daya manusia yang pada saatnya akan menempati posisi-posisi penting dan menentukan di Indonesia. Saya kira ini tidak bisa kita anggap sepele kalau kita berpikir perspektif jauh ke depan, begitu ya. Karena bagaimanapun ini harus jadi cambuk, terutama
sekali lagi saya menyinggung Forum Rektor Indonesia bahwa kita tidak perlu malu mengakui itu, bahwa kita masih buruk dalam hal kejujuran akademis. Padahal salah satu tokoh dari UGM yang sudah almarhum, Profesor Cornelis Ley, itu ini mungkin untuk yang keempat atau kelima kalinya saya ucapkan bahwa dosa terbesar kaum intelektual itu bukan terletak pada berapa kali atau berapa besar mereka berbuat kesalahan, tapi dosa besar para kaum intelektual itu ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka takut untuk mengatakan. Ini Profesor Cornelis Ley. Kalau kalimat singkat itu menjadi pemicu kaum akademisi di Indonesia, maka kita bisa berharap bahwa lembaga pendidikan tinggi kita itu akan mencetak tidak hanya sebagai manusia yang cerdas, tetapi jujur secara akademik. Tidak ada yang disembunyikan, kalau itu memang harus diungkapkan kebenaran itu. Tetapi ya memang tidak mengenakan ketika kejujuran itu harus diungkap, karena itu menyangkut borok kita. Tetapi sebagai satu obat atau jamu untuk kita berjalan lebih sehat menatap peradaban ke depan, maka tidak ada pilihan lain bahwa kita harus menghilangkan dosa-dosa kaum intelektual, yaitu dengan cara mengatakan kebenaran apa adanya. Salam konstitusi.